Perkenalkan, saya Ceparan Firdaus dari Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Menjelaskan ataupun memaparkan tentang sistem pengambilan keputusan, panduan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, langsung saja sistem pengambilan keputusan. Yang mana sistem pengambilan keputusan yaitu suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi alternatif dengan beberapa kemungkinan yang ada. Di dalam pengambilan keputusan, dilatar belakangi adanya sebuah permasalahan yang muncul, baik permasalahan diri sendiri atau bisa disebut juga dengan human error, atau permasalahan lingkungan, permasalahan dalam proses atau teknik, dan permasalahan fenomena lainnya. Di dalam sebuah masalah adanya peluang atau kesempatan jika orang bijak berbicara atau bilang seperti itu, untuk selalu belajar dan belajar dari masalah yang sudah dilaluinya. Next, ada pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pendekatan rasional. Dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada A. Meneliti situasi, yang mana melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah serta gejala sebelum melangkah lebih jauh. Kemudian ada B. Mengembangkan alternatif permasalahan, yang mana seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah yang ada. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada C. Menganalisa alternatif. Nah, di sini terdapat plan A, plan B, dan plan C. Yang mana ketika suatu situasi tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan plan yang lain. Maka untuk membuat suatu rencana membutuhkan beberapa plan, tidak hanya satu saja. Kemudian ada D. Implementasi, yaitu keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah yang harus dilakukan oleh anggota organisasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian E. Follow up atau evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Nah, dari yang di atas tersebut terdapat alternatif pendekatan rasional. Herbert Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianalisis dari aspek perilaku pengambilan keputusan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat model alternatif pengambilan keputusan yang terdiri dari yang pertama yaitu model administratif dengan pendekatan rasional. Kemudian ada heuristik, menyederhanakan keputusan. Heuristik yaitu sebuah teknik penyelesaian masalah, pembelajaran dan penelitian yang berbasis pada pengalaman, experiment based. Kemudian C, ada institusi dan ekskalasi. Untuk diulangi, intuisi dan ekskalasi. Model pengambilan keputusan lainnya yaitu komitmen. Ada pepatah yang menyatakan bahwa tabu jika membuat keputusan yang tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya, yang diibaratkan menjilat ludah sendiri. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada D, pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Contoh keputusan pada kondisi ini yaitu berkaitan dengan kebebasan pers, tetapi ada media massa yang agak menyerempet masalah pornografi maupun porno aksi. Seperti itu. Efektivitas pengambilan keputusan.
yang mana untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklarifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Kemudian mengklarifikasikan permasalahan dalam dua tingkat. Yang pertama yaitu A, pengambilan keputusan tingkat individual. Nah, di sini pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Kemudian B, pengambilan keputusan tingkat kelompok. Nah, di sini pada umumnya untuk menyelesaikan masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Contohnya keputusan pemilihan ketua umum yang dilakukan oleh semua anggota rapat paripurna DPR untuk memutuskan pembangunan gedung baru DPR. Seperti itu contohnya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu melakukan solusi alternatif secara sadar, kemudian menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga suatu permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Tipe keputusan. Nah, untuk tipe keputusan, yang pertama keputusan terprogram, dan yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Nah, masing-masing dari keputusan terprogram dan tidak terprogram itu mempunyai contoh, yaitu yang pertama keputusan terprogram, pembuatan KTP yang tahap-tahapannya sudah jelas, pengambilan uang di bank, penanganan pasien di rumah sakit, kemudian pemesanan tiket, penerimaan siswa baru, rekrutmen tenaga kerja baru di pabrik, quality control di pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian keputusan tidak terprogram yaitu contohnya karena ada bencana gempa bumi, banyak nasabah suatu bank mengalami masalah kredit macet sehingga bank harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah ini. Seperti itu teman-teman contohnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kepastian resiko dan ketidakpastian resiko, yaitu hasil dari suatu proses pengambilan keputusan. Kemungkinan-kemungkinan yang muncul di masa yang akan datang, entah itu pasti atau tidak pasti, perlu didestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.